Akhirnya kita ketemu lagi di Ngobrol NBA, kali ini di episode 175. Pastinya pembahasan kali ini adalah, apalagi kalau bukan NBA Finals. Sekarang gue recording hari ini jam 7 malam menjelang laga Indonesia lawan Cina nanti malam bola. Tapi besok pagi ada hari yang sudah kita tunggu-tunggu karena ini gapnya udah lumayan panjang nih, udah seminggu lebih. Akhirnya kita sampai juga guys. Akhirnya kita sampai juga ke NBA Finals. Jadi tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita akan membahas topik seputar NBA Finals yang akan mempertemukan OKC Thunder melawan Indiana Pacers di Ngobrol NBA episode 175. Let's go! Oke, kita bahas apa kali ini ya? Kemarin gue banyak sekali yang DM di IG. Asli banyak banget. Koiril bikin dong satu episode sebelum finals mulai. Pengen dengar prediksinya. Pengen coba kita kulik-kulik sedikit. Review kedua tim, OKC dan juga Indiana Pacers. Jadi alangkah baiknya gue bilang sama semua sabar. Semalam sebelum NBA Finals gue akan bikin episode ngobrol NBA. Karena dari kemarin banyak banget kita live stream, live reaction, live chat. Teman-teman yang belum subscribe di channel Iri Darmawan TV, gue mau mengingatkan juga subscribe itu gratis. Kalian bisa dapat banyak benefit, bisa dapat wallpaper gratis setiap 2 minggunya, bisa dapat kesempatan juga buat menang satu kaos gratis setiap minggunya. Dan pastinya kita akan banyak sekali konten-konten seputar NBA. Walaupun NBA sudah mau selesai, tapi kita akan gas terus nih, live reaction, live chat, karena gue suka banget kan komunikasi dua arah. Dan gue mengingatkan juga untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kaos-kaos Triple Overtime Thriller, nanti linknya gue taruh di baris pertama deskripsi video ini. Sebelum gue lupa, gue mau kasih tahu juga bahwa kita baru saja membuka pre-book untuk kaosnya Tyrese Haliburton. Overrate that buat semua yang bilang Tyrese Haliburton adalah overrated. Pemain-pemain NBA tuh yang jumlahnya 90 orang. Ini kaos buat membantah semua perkataan kalau Tyrese Haliburton adalah overrated. So, ini kaos buat penggemarnya Hali, buat penggemarnya Indiana Pacers pastinya, yang sudah nggak sabar, sudah menunggu 25 tahun akhirnya bisa tembus lagi ke babak NBA Finals. So, nanti link untuk pre-book kaos ini gue sertakan juga di deskripsi video ini baris pertama. Kemarin sudah ada sekitar 80-90 orang yang pre-book ketika gue buka pre-booknya hari apa gue lupa. 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Tapi khusus hari ini gue buka ekstra 24 jam khusus untuk subscribers dan juga viewers di YouTube. Jadi langsung aja di deskripsi video baris pertama diklik aja linknya, semua ada di situ menu-menunya. Oke? Yuk kita bahas, nggak perlu panjang-panjang kali ya, kita langsung straight to the point. Kita bahas tipis-tipis kedua tim OKC dan juga Indiana Pacers. Pastinya gue akan kasih lihat jadwalnya. Kita akan mulai game pertama besok pagi, karena besok bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Jadi gue nggak mengadakan nobar, tapi nanti hari Senin game kedua gue akan nobar bersama dengan teman-teman kita. Ada Kemal, ada Rico, ada P-Double. Kita akan umumkan nanti di IG posternya udah ada, tapi gue belum boleh umumin sekarang. Jadi nunggu nanti dari Kemal aja yang posting duluan. Nanti tunggu aja di IG Authentics ID dan juga di IG-nya Kemal Sport. Nanti akan ada informasi nobar untuk game kedua. Nggak sabar ketemu sama teman-teman semua. Mau bukan fans OKC, bukan fans Pacers juga, yang namanya NBA Finals kita seru-seruan bareng, karena hopefully pertandingannya bakal seru. So ini kita mulai game pertama hari Jumat besok, terus game kedua nih gue kasih lihat di layar ya. Game kedua tuh jatuhnya hari Senin, game ketiga itu jatuhnya hari Kamis. Game keempat nih kayaknya bakal ada kejutan nobar gede-gedean, jadi tungguin aja update-nya, karena game keempat itu jatuhnya hari Sabtu. Satu-satunya game yang dimainkan hari Sabtu waktu Indonesia bagian Barat. Lalu game kelima kalau dibutuhkan, apakah sweep atau enggak gue nggak tahu, tapi kalau dibutuhkan ada game kelima, ya gue pengennya sih ada, kalau bisa sampai game ke-6 lah minimal ya. Game kelima itu lagi-lagi hari biasa, hari Selasa. Game ke-6 itu hari Jumat, dan game ke-7 itu hari Senin. Jadi kita cuma dapat kalau weekend itu satu kali hari Sabtu, dan udah sisanya hari biasa semua.
kebetulan game 1 besok hari libur ya, libur jadi mungkin akan banyak juga yang nonton ya atau ikutan nobar juga. Gue sih besok game pertama gue pengen nikmatin nonton sendiri. Kita akan live reaction juga pastinya. Mungkin satu-satunya live reaction yang gue adakan itu adalah besok di game 1. Jadi yang belum subscribe, belum pernah join di live reaction, buruan subscribe di channel Ira Darmawan TV sekarang. Di pause aja dulu videonya, subscribe dulu. Nanti pokoknya besok pagi jangan lupa kita live reaction. Karena itu satu-satunya kayaknya. Karena game kedua gue nobar sama Kemal, game ketiga juga mungkin, game keempat kayaknya gue siaran di studio atau ada nobar yang lebih besar lagi skalanya. Karena gue dengar-dengar katanya ada yang mau ngadain nobar di GBK loh, GBK loh. Oke, game kelima, game keenam, game ketujuh jika diperlukan gue juga kayaknya bakal nobar, jadi nggak akan live reaction. So, kira-kira itu recap untuk jadwal NBA Finals ini. Memang mungkin bagi sebagian orang akan bentrok dengan jam kerja ataupun sekolah udah libur sih, sekolah udah aman. Anak-anak gue semua udah pada libur, tapi untuk jam kerja ya colongan-colongan lah mudah-mudahan ya masih pada sempet buat nonton. Yuk kita lihat pertemuan kedua tim di regular season rekornya 2-0. Oke sih menang dua-duanya, baik itu main di Indiana maupun di kandang di Paycom. Skornya tinggi-tinggi. Di dua game itu kalau dilihat Shea cetak 33 points dan 45 points. Jadi rata-rata pointsnya di dua pertemuan melawan Pacers adalah 39 points per game. Untuk pemain-pemain yang tidak ada di dua game regular season itu, salah satunya adalah Chet Holmgren. Chet Holmgren itu tidak bermain di dua pertemuan melawan Pacers di regular season musim ini. Aaron Nesmith kalau nggak salah satu gamenya dia juga absen. Jadi again, tapi regular season jangan dijadikan patokan. Semua bisa berubah ketika babak playoffs dan kedua tim ini sama-sama sudah membuktikan hal itu. Kalau gue bilang teman-teman mungkin banyak yang setuju kalau final yang diidam-idamkan oleh Adam Silver itu adalah Minnesota Timberwolves melawan New York Knicks. Tapi karena saya sudah menunggu selama 13 tahun untuk menantikan OKC masuk NBA Finals, jadi gue sangat-sangat tidak keberatan. Akhirnya setelah 13 tahun, kalau di tahun-tahun kemarin gue kerjanya cuma muji-muji tim orang, nganalisa breakdown tim orang, nge-review tim orang, pas NBA Finals benar-benar cuma jadi penonton. Kali ini gue tegang karena tim gue salah satu yang main di NBA Finals. Setelah 13 tahun guys, gue udah lupa rasanya asli. Bener-bener udah lupa rasanya tim yang lu support itu akhirnya ada di NBA Finals. Jadi doakan saya, tapi tentunya gue juga mau bilang good luck buat kedua fanbase-nya OKC Indonesia, Pacers Indonesia juga yang jumlahnya makin sini makin banyak karena exposure-nya makin banyak dan juga pemain-pemainnya semua baik-baik semua ya. Dan Hali juga yang mendapatkan banyak sekali highlights yang dia dapatkan selama playoff ini, mau game winner kayak the triple double with 0 turnovers. Dan juga banyak sekali hal-hal yang istimewa yang dilakukan sama Pacers as a team. Jadi gue good luck buat Pacers, good luck buat OKC Thunder. Pacers sudah nunggu selama 25 tahun untuk bisa kembali ke NBA Finals. OKC sudah menunggu selama 13 tahun untuk ada di NBA Finals. Dan kedua tim ini sama-sama dari small market. Dan kedua tim ini kalau teman-teman ya pasti pada sadar semua, SGA dan juga Hali dua-duanya sama-sama menjadi superstar tapi bukan di tim yang ngedraft mereka. Teman-teman kalau ingat, SGA didraft oleh Charlotte Hornets, lalu di draft night langsung di trade ke Clippers, dan di musim keduanya pindah ke OKC. Hali juga sama, di draft oleh Sacramento Kings, tapi dia bersinar dan menjadi superstarnya di Indiana Pacers. Dan itu semua berdua berkat dari ada andil Paul George di situ ya. Jadi banyak media-media yang bilang bahwa ini adalah finalnya Paul George. Jadi gue sebagai fans OKC, terima kasih banyak Paul George ya, terima kasih banyak sudah membuat OKC menjadi tim yang sekarang sampai di NBA Finals. Ada faktor Paul George di situ. Buat Indiana Pacers juga sama. Ada faktor Paul George juga di situ. So, kita lihat aja kira-kira key matchups bench player dari kedua tim yang mungkin akan menjadi menarik untuk kita simak sepanjang NBA Finals ini, yang pastinya kedua tim ini sama-sama kuat di offense. Untuk defense mungkin OKC yang lebih stand out, lebih bagus dibandingkan dengan Indiana Pacers, tapi kalau urusan mencetak angka Indiana Pacers punya banyak sekali amunisi.
banyak sekali amunisi. Ini kita lihat ya satu persatu ya. Starting five, Aaron Nesmith, Hali, Miles Turner, Pascal Siakam, Andrew Nembhard, rekan Shea di timnas Kanada. Lalu kita ke OKC, ada Lu Dort, ada Shea, ada Chat, ada J-Dub, dan juga ada Isaiah Hartenstein. Lalu off the bench ada pemain-pemain yang ngeselin. Kalau lawan mereka tuh ngeselin sebenarnya. Ada Alex Caruso, ada Cason Wallace yang benar-benar defense-nya di playoff ini benar-benar ngasih impact yang luar biasa untuk OKC Thunder. Masih ada AJ Mitchell, ada Isaiah Joe, ada Aaron Wiggins, ada Kenrich Williams yang juga dapat menit-menit sedikit-sedikit. Ada juga Jalen Williams, itu kalau dari OKC ya. Kalau dari Indiana Pacers pastinya ada TJ McConnell, ada Obi Toppin, ada Benedict Mathurin, ada Ben Shepherd, ada Jarvis Walker, ada Thomas Bryant juga. Jadi dua tim yang begitu deep ya, sampai rotasi mungkin pemain ke-9, 10 itu masih sangat-sangat capable untuk bisa berkontribusi dan mencetak angka. Dan kedua pelatih ini, Mark Daigneault dan juga Rick Carlisle, benar-benar sangat-sangat percaya sama pemainnya. Berkebalikan dengan pelatih yang baru aja dipecat, Coach Tom Thibodeau, yang membuat starting five New York Knicks kerja rodi ya, dengan minute play yang gila-gilaan dibikin kerja rodi. Dua pelatih ini yang sekarang akan berlaga di NBA Finals itu memberikan kepercayaan sama pemain-pemainnya, dan mereka nggak ragu untuk adjust, menyesuaikan dengan situasi, dan mereka percaya sampai pemain ke-9, ke-10. Apapun situasinya, apapun adjustment-nya akan dilakukan oleh Rick Carlisle dan juga oleh Mark Daigneault. So, oke, ini foto ketika mereka kemarin masing-masing menjadi juara Western Conference Finals dan juga Eastern Conference Finals, dan MVP-nya untuk East ada Pascal Siakam dan juga untuk dari OKC ada Shea. So Shea udah dapat MVP, udah dapat Western Conference Finals MVP. Apakah akan dapat Finals MVP? Again, saya tidak mau menjadikan episode ini menjadi episode bias karena gue fans OKC, teman-teman semua udah pada tahu. Gue akan mencoba berbicara senetral mungkin, tapi kalau gue ada sedikit berpihak ke satu tim, gue mohon maaf dulu. Oke? Kita akan bahas untuk OKC sendiri di musim ini di regular season ketemu 30 kali dengan tim dari wilayah timur, dan mereka hanya kalah satu kali. Kalah satu kalinya itu dari tim Cleveland Cavaliers. Sisanya semua dibabat habis semua tim-tim wilayah timur. Oke, kita kasih lihat apa lagi. Ini timeline. Kedua tim ini sebenarnya ada fun fact di mana kalau dilihat dari timeline sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 sekarang, itu semua timelinenya sama. Ketika mereka masuk playoff, sama-sama masuk playoff. Ada tahun 2014, 2015 mereka miss the playoffs. 3 tahun berturut-turut dari 2020 sampai dengan 2023 they both miss the playoffs. Tahun lalu akhirnya bisa masuk playoffs, dan tahun ini dua-duanya sama-sama masuk NBA Final. Jadi ini fun fact yang sebenarnya ya kalau baca konten-konten IG pasti nemu aja kan fun fact seperti ini. Ya ini Puma baru aja ngeluarin kaosnya Shea yang menurut gue keren banget, ada tulisan Overrated. Let's look at the iklannya kita kasih lihat iklannya sebentar ya. I'm gonna buy that shirt, bro. Gue bakal beli kaos ini, keren sekali. Puma deh, biarin deh, gue beli deh. Asli. Ini logo barunya, signature logonya Hali untuk di semua merchandise dia, termasuk di sepatunya dia, dan ini gaya rambut Chat yang baru ya. Gua nggak tahu ini rambutnya kenapa jadi begini. Biasa kan dia lumayan itu ya, lumayan lusuh ya. Kalau Chat rambutnya lusuh gitu. Tapi sekarang dia udah mulai ngerti fashion kayaknya, udah mumpung masuk NBA Final. Oke, sebelum kita melihat lebih jauh, ini prediksi aja bahwa untuk Shea menjadi Finals MVP itu diprediksikan persentasenya, probabilitasnya adalah 81%. 81%, gokil. Gila. Shea menjadi Finals MVP. Nih gue zoom ya. Shea jadi Finals MVP itu probabilitasnya 81% dan 13%-nya adalah Hali. Konsensus mengatakan untuk NBA Finals ini 93,5% mengunggulkan OKC Thunder untuk menjadi juara. Ada yang bilang in 4, in 5 kebanyakan.
Thunder in 5, ada yang bilang in 6, dan juga ada yang in 7. Semua angka-angka gue tadi banyak sekali melihat gue banyak sekali melihat konten-konten di Instagram, hasil prediksi dari banyak sekali akun-akun NBA yang ya cukup dominan lah yang memfavoritkan Thunder untuk menjadi juara. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa masih banyak yang nggak percaya sama Indiana Pacers? Gue sangat-sangat percaya sama Pacers. Tapi kita breakdown aja mungkin kekuatan kelemahan dari OKC, kekuatan kelemahan dari Pacers, dan apa-apa aja mungkin yang akan bisa dimanfaatkan oleh kedua tim untuk bisa memiliki chance menang lebih banyak di NBA Finals. Ini mungkin dari Pacers dulu kali ya. Pacers gue bilang dari awal sebelum playoffs, ketika gue ditanya sama NBA Indonesia dan gue ngobrol di beberapa podcast juga, gue bilang kuda hitamnya adalah Pacers. Kuda hitam musim ini adalah Pacers. Dan ada beberapa faktor yang membuat gue percaya bahwa Pacers itu bisa melangkah jauh. Kalau kita ngomongin di musim lalu, mereka kalah dengan cepat dari Boston Celtics di Eastern Conference Finals. Tapi walaupun kalahnya cepat, game-gamenya itu semua tipis-tipis tuh, ketat-ketat. Jadi Boston Celtics menurut gue lawan terberatnya musim lalu sebelum mereka jadi juara, itu lawan terberatnya justru adalah Indiana Pacers. Cuma memang mereka menjadikan musim lalu itu, Pacers menjadikan musim lalu itu benar-benar belajar lah. Benar-benar belajar untuk musim ini bisa lebih matang lagi, chemistry-nya bisa lebih solid lagi. Dan the level of trust, man, unselfish. Pemain-pemainnya itu unselfish. Mereka punya superstar kayak Hali yang kita bisa bilang adalah playmaking guard. Dia sangat-sangat unselfish. Dia nggak egois, nggak berusaha untuk jadi dominant, poin-poin semua dia cetak sendiri, enggak. Dia nyuap-nyuapin teman-temannya dulu, ada momen-momen dia harus take over, dia bakal bisa juga take over. Udah terbukti. Ini bukan sekedar asumsi, tapi sudah terbukti. Berapa kali dia melakukan game winner, berapa kali Pacers bisa menang dengan cara comeback di series lawan Bucks, di series lawan Cavs, di series lawan Knicks. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sangat-sangat layak untuk berada di NBA Finals. Jadi ini bukan satu kebetulan, bukan karena lawan tim-tim yang cedera lah, hoki lah atau apa, enggak. Mereka membuktikan again and again and again bahwa mereka layak ada di NBA Finals. Unpredictable. Mereka bisa punya satu game di mana Benedict Mathurin bisa cetak 23 poin. Mereka bisa punya satu game di mana tiba-tiba Aaron Nesmith di kuarter 4 bisa cetak 6 kali 3 point berturut-turut untuk bisa membawa Indiana menang comeback. Mereka bisa punya Miles Turner yang tiba-tiba nyala. Mereka bisa punya Pascal Siakam yang benar-benar stabil sepanjang playoff. Mereka bisa punya Hali yang bisa triple-double dengan 0 turnovers. Gimana cara nebaknya? Sebagai tim lawan, dalam hal ini OKC, siapa di game ini yang mesti kita waspadai dari Indiana Pacers? Nggak bisa, bro. Nggak ketebak. Itulah yang membuat Pacers, itulah salah satu faktor strength, kekuatan dari Indiana Pacers. Nggak ketebak. Unselfish, the ball movement was excellent. Ball movementnya salah satu tim yang punya flow dalam offense. Ball movementnya semua gerak terus, off ball movementnya pemain-pemainnya semua gerak, bolanya semua gerak, mereka nggak takut untuk swing, make the extra pass, sampai ada pemain yang benar-benar kebuka wide open. Itu dilakukan sama Indiana Pacers. Begitu indah nonton Indiana Pacers, begitu indah. Dan itu yang harus diwaspadai sama OKC. Indiana Pacers sangat suka mencetak poin-poin cepat, melakukan press dan melakukan transition offense dengan sangat cepat. Mungkin 3 detik mereka udah bisa nge-score gitu loh. Itu yang harus diwaspadai sama OKC pastinya. Dan amunisi dari Indiana Pacers ini begitu banyak ya, offense-nya ya. Rick Carlisle pernah bilang, cara ngalahin Pacers itu cuma satu, you have to score. Kalau lu nggak skor, kita bakal skor terus, gitu. Jadi intinya apa ya? Ya itulah kekuatan dari Indiana Pacers. Ya mungkin kita sebutin pemain-pemain kayak Andrew Nembhard ya. Andrew Nembhard sebagai defender menurut gue dia underrated. Dia sangat-sangat underrated. Andrew Nembhard itu kalau main itu sebagai helper atau sebagai pemain yang bisa mendistract pemain-pemain guard lawan ya. Dia sangat-sangat bisa sebenarnya Andrew Nembhard. Mungkin bukan strong point-nya dia yang sering di expose sama media, tapi itu sangat underrated. Skill-nya defense-nya Andrew Nembhard menurut gue underrated.
Mmm, akan sangat melelahkan sebenarnya kalau melawan Pacers dengan ball movement yang mereka lakukan, dengan, begitu begitu fleksibel rotasi pemain yang bisa dilakukan oleh, Rick Carlisle gitu ya, akan sangat menyulitkan OKC gua yakin. Mmm, ya mungkin kalau Pacers itu yang bisa gua katakan, satu X factor kalau gue boleh sebut dari Pacers di series melawan OKC Thunder ini adalah Pascal Siakam. Kenapa Pascal Siakam? Karena OKC tidak punya true power forward yang bisa menjaga Pascal Siakam. Kalau gue boleh sebut ada satu pemain yang akan menjadi matchup problem buat OKC, the guy is Pascal Siakam yang baru aja mendapatkan Eastern Conference Finals MVP. Dia akan menjadi matchup problem buat OKC. Satu hal yang harus di-note, ini mungkin akan jadi note juga buat OKC, tapi ini akan menjadi satu note penting buat Indiana Pacers. Jaga Aaron Nesmith jangan sampai foul trouble. Jaga Aaron Nesmith bisa bermain selama mungkin di lapangan. Karena menurut gue, as a point of attack defender, dia akan terus dicecer. Aaron Nesmith itu akan terus dicecer. Mau sama Shea kayak, mau sama J-Dub kayak. OKC akan berusaha membuat Aaron Nesmith kena foul trouble. Pemain-pemain kayak Aaron Nesmith, Miles Turner, kita tahu pemain-pemain OKC suka ngedrive ke dalam ya. Shea with the foul baiting, ya gua nggak munafik lah. Shea sering mencari-cari foul, Nesmith bakal dicecer, Miles Turner yang jaga interior bakal dicecer dengan drive-drive-nya Shea, J-Dub dan lain-lain. Pemain-pemain itu harus sebisa mungkin harus benar-benar smart mainnya. Jangan sampai gampang terkena foul trouble. Itu aja kalau dari Pacers menurut gue. Kalau dari OKC pastinya kekuatan mereka bukan hanya soal Shea, soal J-Dub, soal Chet, tapi mereka punya defensive guard. Kita ngomongnya defensive monster ya, monster. Pemain-pemain kayak Lu Dort yang mungkin akan ditugaskan untuk menjaga Hali, pemain kayak Caruso, pemain kayak Cason Wallace sebagai layer pelapis untuk semakin membuat pemain lawan itu semakin capek guys, capek. Oke sih tugasnya adalah menutup semua gap dan mencegah bola-bola passing-passing yang akan dilakukan oleh pemain-pemain Pacers ya. Itu semua akan coba ditutup tuh celah-celahnya. Jadi ball movement-nya akan coba diganggu, didistract supaya Pacers keluar dari zona nyaman dan keluar dari identitas mereka. Itu akan coba dilakukan sama defensive monsters Caruso, Lu Dort, dan juga Cason Wallace. Jadi OKC kekuatannya bukan cuma di offense, tapi kita tahu OKC is one of the best defensive team in the NBA. Dan itu semua berkat pemain-pemain kayak Caruso, Cason Wallace, dan juga pemain-pemain Lu Dort yang kita tahu dia adalah all defensive first team bro, all first team all defense. Jadi gue berharap banyak dari Lu Dort, gue berharap banyak dari Caruso, gue berharap banyak dari Cason Wallace untuk mengganggu semua pergerakan-pergerakan dan pattern-pattern pola-pola offense yang akan dijalankan oleh Rick Carlisle dan Indiana Pacers. Shea gue rasa nobody can stop Shea. Di 2 game tadi gue udah mention juga di regular season Shea skornya 33 dan juga 45. Kalau lo mau berusaha untuk stop Shea, silahkan. Tapi kalau gue sebagai sebagai fans OKC, gue hanya bisa bilang gini. Daripada lo capek-capek berusaha untuk nge-stop Shea, coba lo stop atau melimitasi kontribusi dari J-Dub atau Chet. Karena kalau kita ngomongin tentang shot creator ya, shot creatornya Pacers itu jauh lebih banyak nggak jauh sih, tapi pasti lebih banyak dibandingkan dengan OKC. Siapa yang bisa create their own shots di Pacers? Nembhard bisa, Siakam bisa, Hali bisa, off the bench Benedict Mathurin bisa, itu aja udah 4. Kalau di OKC mungkin yang shot creatornya itu cuma J-Dub sama Shea. Chet biasa-biasa aja. Dia tetap butuh assisted, dia tetap butuh dipassing. Tapi kalau yang bisa create their own shot, oke sih mungkin cuma 2, cuma J-Dub sama Shea. Jadi kalau if you can stop one of them,
J-Dub atau Chet, then OKC will have a problem. Kalau benar-benar offense-nya bergantung dari Shai satu orang, then we have a problem. OKC bakal menemukan masalah di situ. Kita tahu di series-series kemarin ada OKC yang benar-benar nembaknya bau semua. Lu mau kasih wide open three, lu mau kasih apa, tembaknya semua nggak ada yang masuk, miss. Jadi salah satu strategi mungkin yang akan lebih banyak dieksekusi sama Rick Carlisle dan Indiana Pacers adalah bermain zone dan membuat udah tinggal kasih aja Ludo tembak 3 point itu. lu lebih mendingan Ludo nembak 3 point atau Shai nembak 3 point dibanding mereka bisa ngacak-ngacak di dalam. Jadi mungkin kita akan melihat banyak sekali permainan zone defense yang dilakukan sama Indiana Pacers. Ya nanti mix and match lah, karena OKC juga jago dalam ngebreak zone defense-nya lawan ya. OKC punya multiple ball handler, Cason Wallace bisa, Caruso bisa, J-Dub bisa, Shai pastinya bisa. Jadi kalau ngomongin ball handler ketika mereka melakukan quick double team atau melakukan trap dan lain-lain, OKC lebih punya ball handler yang lebih banyak sebenarnya dibanding dengan lawan-lawannya Pacers sebelumnya. Dan kalau tadi gue mention salah satu kekuatan Pacers adalah transition offense, transisi cepat, pace cepat mainnya. OKC adalah the best tim terbaik untuk transition defense. Jadi ini benar-benar final yang mempertemukan defense ketemu offense sebenarnya. Itu yang membuat final ini pastinya akan terus seru dan sangat layak untuk kita saksikan walaupun lu bukan fans dari OKC ataupun fans dari Indiana Pacers. Jadi ya mungkin itu yang bisa gue bahas secara garis besar, secara secara matchup wise dan juga kemungkinan adjustment apa yang bakal dilakukan oleh kedua pelatih. Tapi semua hal yang barusan gue bahas mungkin akan bisa berubah total ketika ada salah satu pemain kunci yang cedera. Gue tidak mendoakan itu, gue berharap tidak ada cedera yang terjadi di NBA Finals ini, karena kalau ada cedera yang terjadi, semua hal yang tadi gue bicarakan akan bisa berubah dengan sangat-sangat drastis. Jadi kita doakan bareng-bareng kedua tim ini benar-benar bisa bermain full team sepanjang NBA Finals ini dan tidak ada yang cedera. Gue doain banget, gue doain sangat. Nggak cuma buat OKC tapi buat Indiana Pacers juga, supaya siapapun nanti yang akan menjadi juara, kita tidak akan mendengar alasan-alasan ini juara karena si ini cedera. Coba kalau si ini nggak cedera. I don't need that excuses, bro. Siapapun yang juara, gue happy. OKC juara, gue happy. Pacers juara juga, gue ikhlas. So, mungkin segitu aja. Nggak perlu panjang-panjang kan episodenya. Gue lebih pengen mendengar ulasan dan juga preview dari teman-teman. Pastinya kolom komentar bisa kalian pergunakan dengan gratis. Kalian mau komen apapun silahkan. Fans-fansnya Pacers, fans-fansnya OKC silahkan. Tulis prediksi boleh. Pacers in berapa game, OKC in berapa games. Tulis juga alasannya kalau bisa kenapa kalian bisa membuat prediksi itu. Gue lebih pengen nggak gue yang ngomong aja, tapi teman-teman juga please ya ramein kolom komen. Dan jangan lupa di like juga video ini kalau konten-konten yang bagusan tadi gue omongin bermanfaat dan memberikan value buat teman-teman, memberikan insight buat teman-teman. Ajak juga teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu channel ini, ajak juga gabung ke channel ini. Dan juga pastinya besok kita akan live reaction. Mudah-mudahan gue bangun, asli gamenya pagi-pagi semua, sumpah pagi-pagi banget. Tapi untuk pertama kalinya dalam 13 tahun gue live reaction NBA Finals, dan salah satu tim yang akan bermain adalah tim yang gue bela dan gue support. Gokil. Gue gak tahu bakal seperti apa sih, tegangnya. Ya kita lihat besok pagi ya. Tapi segitu aja mungkin pembahasannya, singkat, padat, jelas, nggak terlalu kemana-mana. Tapi jangan lupa ya teman-teman, please komen di video ini dengan prediksi-prediksi kalian, dengan hot takes dengan hot takes kalian. Kira-kira apa yang bakal kalian expect dari NBA Finals kali ini. Dan tentunya kalaupun ini bukan NBA Finals yang kalian harapkan, gue berharap teman-teman tetap nonton, karena gue cukup yakin NBA Finals ini akan tetap menarik sampai dengan
selesai nanti. So segitu aja ngobrolin NBA episode 175. It's good to be back. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya atau di live stream dan live chat atau live reaction selanjutnya. Jangan lupa di subscribe di channel Iryo Darmawan TV. Thank you so much for watching this episode, guys. I'll see you on the next episode. Have a nice long weekend. I'm out.